Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Alhamdulillah kita sudah memasuki di inisiasi kelima dalam pembelajaran di kelas pengantar akuntansi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang masih aktif di dalam pembelajaran, baik untuk kehadiran, kemudian untuk forum diskusi, ataupun di dalam pengerjaan tugas, terutama tugas satu yang sudah diberikan pada sesi ketiga. Di dalam sesi kelima ini kita akan mempelajari mengenai aktivitas perseroan kedua. Aktivitas perseroan kedua ini merupakan kelanjutan dari sesi keempat mengenai perseroan satu. Nah, di sesi kelima ini kita akan lebih memperdalam lagi materinya ke dalam klasifikasi modal dan jenis-jenis dividen. Sebelumnya saya review kembali apa yang dimaksud dengan modal. Modal merupakan bagian dari akun real dan modal juga merupakan bagian hak milik perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, yang dengan demikian tidak merupakan nilai jual perusahaan. Di dalam laporan keuangan, modal ini masuk ke dalam laporan keuangan neraca, yaitu berada pada sisi pasifa. Modal ini diklasifikasikan ke dalam beberapa. Yang pertama, sumber utama modal ditempatkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu modal yang disetorkan oleh pemegang saham dan pihak-pihak lain yang disebut dengan paid-in capital. Yang kedua adalah modal yang didapatkan dari laba bersih yang ditahan di dalam perusahaan, yang dinamakan dengan laba ditahan atau return earning. Selain kita akan membahas mengenai modal di dalam aktivitas perseroan 2 ini juga, kita akan membahas mengenai dividen dan jenis-jenis dividen. Dividen merupakan pembagian laba yang dilakukan oleh suatu perusahaan perseroan kepada para investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut atau yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen dibagikan dalam jumlah yang sama untuk lembar saham dan besarnya dividen diumumkan oleh Dewan Direksi tergantung pada sisa keuntungan setelah dikurangi dengan potongan-potongan yang ditentukan dalam akte pendirian dan juga tergantung dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Untuk jenis-jenis dividen ini ada beberapa. Yang pertama ada dividen tunai, kemudian ada dividen saham, ada dividen properti, ada juga dividen likuidasi dan dividen janji hutang. Dividen tunai artinya laba ini dibagikan secara cash. Kemudian kalau untuk dividen saham artinya laba atau keuntungan ini dibagikan dalam lembar saham. Bisa berupa misalnya saham preferan ataupun saham biasa yang sudah pernah saya jelaskan di sesi keempat. Adapun capaian pembelajaran pada sesi kelima ini diantaranya adalah nantinya mahasiswa mampu menjelaskan pengertian apa yang dimaksud dengan modal sendiri atau modal pemegang saham. Kemudian nantinya juga mahasiswa mampu membedakan berbagai sumber modal sendiri dalam perusahaan. Mahasiswa juga mampu menghitung jumlah pajak penghasilan yang terhutang. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun laporan laba yang ditahan untuk suatu perusahaan. Sekian sedikit pembukaan dalam materi sesi kelima ini. Silakan mahasiswa bisa mempelajarinya lebih mendalam pada modul yang sudah tersedia atau sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan mengenai perseroan 2 ini. Dan untuk tugas jangan lupa dikumpulkan tugas 2 yaitu dari mulai tanggal 8 besok sampai dengan tanggal 21 Mei 2023. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.